Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau,
Ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta,
lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol.
Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara,
memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026,
kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial,
serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas.
penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa.
AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam.
Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik.
HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat,
dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore,
24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk.
Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026,
sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut?
Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban.
Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2.
Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi,
serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup,
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayak. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayak? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayak, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup.
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup,
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta 2. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta 2 Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup.
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian.
Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup.
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
Waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup.
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta 2. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta 2 Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban,
penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta,
waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif,
serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup,
akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur.
Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan,
serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk
untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial.
Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini?
Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan,
tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya,
tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya.
Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan,
kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir replikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk,
aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2 dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional.
Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026.
Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa. Namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital,
data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat.
Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV,
dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat
atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban,
Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur.
spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur?
Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol.
Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut.
Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa.
Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu,
26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat.
Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional.
Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026.
Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa. Namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital,
data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat.
Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT 2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV,
dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT 2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT 2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT 2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat
atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban,
Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur.
spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur?
Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT 2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT 2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT 2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol.
Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika ASI selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasad Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut.
Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT-2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat. Hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa.
Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban. Kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasa Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional. Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasa Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, scientific crime investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasa Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu,
26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasa Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang mengarah ke Tanggul Kayat diperiksa detik demi detik oleh tim penyidik. HP milik korban sudah berhasil kami amankan. Rekaman CCTV di sekitar kawasan kerja korban juga sudah kami periksa, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan analisis mendalam oleh tim forensik digital, tambah AKP Imade Purwantara. Di tengah bergulirnya proses penyelidikan oleh kepolisian, masyarakat luas dan warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah rekaman video di platform media sosial. Video tersebut viral dan disebar secara berantai dengan narasi yang mengklaim bahwa rekaman itu merupakan status pesan terakhir yang dibuat oleh korban sebelum ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur. Spekulasi dan narasi liar pun bermunculan di tengah publik. Banyak pihak menghubung-hubungkan rekaman video tersebut dengan motif pembunuhan balasan atau konflik tertutup yang dialami oleh korban saat bertugas sebagai satpam pengaman fasilitas waduk. Menanggapi maraknya informasi simpang siur yang beredar luas di tengah masyarakat, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesesatan opini publik. AKP Imade Purwantara secara tegas membantah rumor yang menyebut video viral tersebut diunggah oleh korban. Itu bukan status milik korban, melainkan milik rekannya, tegas AKP Imade Purwantara memberikan kepastian. Polisi menjelaskan detail isi video yang beredar tersebut. Rekaman video itu sebenarnya memperlihatkan dugaan aksi vandalisme atau coret-coret liar yang merusak fasilitas umum di kawasan Jalan Tanggul, tepatnya di kawasan Tanggul Ubruk, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, lokasi yang relatif tidak jauh dari area penemuan jasad korban. Dalam rekaman video berdurasi pendek tersebut, terlihat sejumlah tembok dan fasilitas publik dipenuhi coretan cat semprot yang tidak bertanggung jawab. Terdengar pula suara seorang pria dalam video tersebut yang dengan nada tegas mengecam keras aksi vandalisme itu dan meminta agar pihak terkait atau petugas setempat segera turun tangan membersihkan area Tanggul Ubruk dari coretan-coretan tersebut. Meskipun video tersebut dipastikan bukan dibuat oleh korban, penyidik tetap meneliti apakah ada keterkaitan kausalitas antara insiden vandalisme di Tanggul Ubruk, aktivitas patroli pengamanan Satpam PJT2, dengan peristiwa tragis yang menimpa korban di Tanggul Kayat.
hingga memasuki akhir pekan di akhir bulan Juli 2026, kasus kematian Satpam PJT-2 ini masih menyisakan misteri tebal. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satreskrim Polres Purwakarta, terus memfokuskan sumber daya terbaiknya untuk memecahkan teka-teki penemuan jasad terborgol di Tanggul Kayat ini. Penyidik saat ini menunggu dua pilar utama pembuktian. Laporan lengkap hasil autopsi forensik. Dokumen medis ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang penyebab kematian korban, apakah akibat masuknya air ke paru-paru, tenggelam saat masih hidup, akibat cedera kepala berat akibat hantaman benda tumpul sebelum diceburkan, atau akibat kehabisan nafas. Hasil analisis forensik digital, data ekstraksi smartphone milik korban dan rekaman CCTV PJT-2 diharapkan dapat mengungkap titik koordinat terakhir, jejak pergerakan, serta riwayat komunikasi korban pada detik-detik terakhir sebelum ia meregang nyawa. AKP Imade Purwantara menegaskan komitmen Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan akuntabel berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya warga di sekitar Kecamatan Jatiluhur dan Desa Kembang Kuning, agar tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, narasi spekulatif yang tidak berdasar, atau video-video dengan informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana serta mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Polisi meminta siapa saja warga yang memiliki informasi sekecil apapun terkait kejadian di Tanggul Kayat atau Tanggul Ubruk pada Jumat dini hari hingga siang untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Kematian tragis petugas pengamanan Perum Jasad Tirta II yang ditemukan terborgol di tepi Danau Jatiluhur menyisakan luka dan duka yang amat mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi pengamanan objek vital negara. Seorang pria yang bertugas menjaga keselamatan infrastruktur penting bagi jutaan orang, justru harus mengakhiri hidupnya secara misterius di dinginnya air waduk buatan terbesar di Indonesia. Publik kini menanti dengan cermat langkah nyata kepolisian dalam mengungkap tabir misteri ini. Siapakah pelaku di balik pemborgolan dan tewasnya korban? Apa motif sebenarnya di balik aksi keji ini? Apakah ini murni kejahatan kriminal jalanan, ataukah ada konspirasi lain di balik pengamanan Waduk Jatiluhur? Semoga kerja keras tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dan tim forensik dapat segera membuahkan hasil, menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 11 WIB, ketenangan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendadak pecah. Sebuah benda mencurigakan terlihat mengambang di tepi perairan Tanggul Kayat. Dari kejauhan, benda tersebut tampak menyerupai jasad manusia yang terbawa arus air dan tersangkut di tepian danau. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mendekati objek tersebut untuk memastikan keberadaannya. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa benda mengapung itu adalah jasad seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Yang membuat pemandangan siang itu makin mencekam dan mengundang kejanggalan besar adalah kondisi fisik korban, kedua tangannya berada dalam posisi terborgol. Jasad pria tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang petugas pengamanan atau satpam yang berdinas menjaga objek vital Perum Jasad Tirta, PJT-2. Korban merupakan personil yang sehari-hari bertugas menjaga keamanan infrastruktur strategis di kawasan Waduk Jatiluhur. Danau Jatiluhur sendiri bukanlah kawasan perairan biasa. Lokasi ini merupakan waduk buatan terbesar di Indonesia yang membentang seluas kurang lebih 8.300 hektare. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Purwakarta, waduk ini berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan menjadi jalur lintas aktivitas harian masyarakat serta fasilitas vital penyuplai air dan listrik nasional.
Penemuan jasad seorang petugas pengamanan dalam kondisi terborgol di area objek vital sebesar Jatiluhur langsung memicu kepanikan warga, menggemparkan jagat media sosial, serta menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi itu di Tanggul Kayat? Begitu menerima laporan penemuan jasad terborgol dari warga dan pihak pengelola Perum Jasad Tirta II, jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta langsung merespons cepat. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAFIS, bersama penyidik Satreskrim menerjunkan personel penuh menuju lokasi kejadian perkara di Tanggul Kayat, Waduk Jatiluhur. Aparat kepolisian langsung memasang garis polisi di sekitar titik penemuan jasad untuk menyisir dan melokalisir tempat kejadian perkara. Olah TKP awal dilakukan secara ketat. Setiap jengkal tanah di sekitar tepi danau, vegetasi, hingga batas air diperiksa guna mencari barang bukti yang mungkin ditinggalkan, baik itu jejak kaki, benda tumpul, maupun indikasi perkelahian sebelum korban tenggelam. Mengingat kondisi korban yang terikat borgol besi di tangannya, dugaan sementara mengarah pada tindakan kekerasan berat atau tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Namun, kepolisian memilih bertindak sangat hati-hati dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan akhir tanpa dukungan bukti ilmiah, Scientific Crime Investigation. Usai proses olah TKP awal selesai dilakukan di lokasi, jasad Satpam PJT-2 tersebut langsung dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dilarikan ke fasilitas medis terdekat sebelum akhirnya dirujuk untuk pemeriksaan forensik lebih mendalam. Guna menguak tabir di balik misteri kematian korban, Satreskrim Polres Purwakarta memutuskan untuk membawa jenazah Satpam PJT-2 tersebut ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung. Di rumah sakit milik kepolisian ini, tim dokter forensik bersiap melakukan tindakan visum et repertum lanjutan serta autopsi menyeluruh pada Jumat sore, 24 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses autopsi dilakukan secara mendalam untuk membedah penyebab pasti kematian korban. Tim dokter forensik memeriksa seluruh bagian luar dan dalam tubuh korban. Fokus utama pemeriksaan medis ini mencakup pencarian bekas luka akibat benda tumpul maupun senjata tajam, memar di leher yang menandakan adanya pemicu pencekikan, tanda-tanda asfiksia atau kehabisan oksigen akibat tenggelam, serta tanda-tanda kekerasan pada pergelangan tangan yang terborgol. Pemeriksaan medis ini menjadi kunci sangat vital. Borgol pada pergelangan tangan korban bisa menjadi petunjuk utama. Apakah korban diborgol terlebih dahulu sebelum dilumpuhkan dan dibuang ke danau, ataukah ada skenario lain yang melatar belakangi penemuan janggal tersebut? Setelah proses autopsi dan pengambilan sampel organ forensik di RS Sartika Asih selesai dilaksanakan pada malam harinya, jenazah korban diserah terimakan kembali kepada pihak keluarga. Duka mendalam menyelimuti rumah duka saat ambulans membawa pulang jasad sang petugas pengamanan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat dengan diiringi isak tangis kerabat dan rekan-rekan kerjanya dari Perum Jasad Tirta II. Meskipun jenazah telah dimakamkan, kerja keras jajaran penyidik Satreskrim Polres Purwakarta justru baru saja dimulai. Pada Minggu, 26 Juli 2026, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus ini. AKP Imade Purwantara menegaskan bahwa penyidik bekerja maraton mengumpulkan alat bukti, merangkai kronologi, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat maupun rekan kerja korban selama bertugas di kawasan objek vital PJT-2. Hingga saat ini kami sudah memeriksa 12 orang saksi, baik dari warga sekitar lokasi penemuan maupun rekan kerja korban di Perum Jasad Tirta II. Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan intensif, serta kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut, papar AKP Imade Purwantara secara terbuka saat dikonfirmasi media pada Minggu, 26 Juli 2026.
Pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini ditujukan untuk memetakan jam-jam terakhir korban sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas. Penyidik menggali informasi mengenai shift kerja korban, siapa saja orang terakhir yang berinteraksi dengannya, apakah ada indikasi konflik pribadi, serta bagaimana prosedur pengamanan internal yang berlaku saat malam kejadian. Selain memeriksa saksi-saksi kunci, tim reskrim juga mengamankan alat bukti digital paling krusial milik korban, yaitu telepon genggam, smartphone. Telepon genggam ini dibawa ke laboratorium forensik digital untuk menyisir riwayat panggilan, pesan singkat, obrolan aplikasi pesan, serta jejak lokasi GPS sebelum korban meninggal dunia. Tak hanya itu, polisi juga menyita dan mengandalkan rekaman kamera pengawas, CCTV, dari berbagai sudut strategis di kawasan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Rekaman CCTV di pintu masuk, area pos penjagaan, hingga jalur-jalur yang